Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait irigasi dan bangunan air dengan mengambil studi kasus Bendungan Manikin yang terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pembahasan akan kami mulai dari pendahuluan, deskripsi Bendungan Manikin, fungsi dan manfaat, studi kasus dan permasalahan dan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi dari kami. Latar belakang disusunnya materi ini adalah dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah irigasi dan bangunan air dalam pengimplementasian di suatu daerah serta mengevaluasi kebermanfaatan dan memberikan saran apabila ada yang perlu ditingkatkan. Sebagai pengenalan makalah ini disusun oleh Oktavianus Putra Mustika Wardana nomor induk mahasiswa 12125230008 dan Syahrir Mahyudin nomor induk mahasiswa 12125230006. Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk daerah kering di mana musim basah, hujan, hanya terjadi 4-5 bulan dan selebihnya merupakan musim kering, kemarau. Musim basah yang relatif pendek dengan topografi pegunungan dan vegetasi yang jarang, mengakibatkan curah hujan yang kecil, rata-rata 1.250 hingga 1.450 mm per tahun, melimpah sebagai air permukaan dan mengumpul di sungai-sungai sebagai banjir dan selanjutnya terbuang ke laut. Intensitas hujan yang relatif kecil pada musim basah, mengakibatkan produksi tanaman pangan, padi palawija, tidak dapat maksimal, bahkan mengakibatkan gagal panen. Dengan fenomena di atas, pengembangan waduk merupakan salah satu alternatif untuk mengoptimalkan sumber daya air, hujan, yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, rekayasa teknis dengan membuat sarana penyimpanan air seperti embung dan bendungan sangat diperlukan, salah satunya adalah pembangunan Bendungan Tefmo, Manikin. Bendungan Manikin terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu, Desa Kuaklalo. Sumber air bendungan berasal dari Sungai Manikin dengan panjang sungai 8,62 km, luas daerah aliran sungai 45,63 km persegi. Tipe bendungan urugan random selektif dengan inti tegak tinggi 50 meter. Panjang puncak 335 meter. Lebar puncak 12 meter. Tipe bangunan pengambilan, intake, adalah drop intake dengan panjang 374,25 meter. Diameter pipa 3 meter. Tampungan waduk. Luas genangan 175,76 hektar. Kapasitas tampungan total 28,20 juta meter kubik. Kapasitas tampungan efektif 15,63 juta meter kubik. Kapasitas tampungan mati 4,79 juta meter kubik. Elevasi muka air normal, 147,50 meter. Elevasi muka air banjir, 152,13 meter. Elevasi muka air rendah, 133,69 meter. Berikut layout dari Bendungan Manikin. Terlihat area genangan, inlet pelimpah, inlet pengambilan, main dam, outlet pengambilan serta dilengkapi bangunan fasilitas kantor. Data teknis dari Bendungan Manikin adalah sebagai berikut. Data spesifikasi waduk telah dijelaskan sebelumnya. Bangunan cover dam. Tipe cover dam random batu gamping inti miring. Elevasi puncak cover dam 136 meter. Lebar puncak 15 meter. Kemiringan 1:3,5 dan 1:1. Bangunan pengambil. Tipe pengambil terowongan. Dengan diameter pipa 3 meter. Debit banjir rencana 70,816 meter kubik per detik. Elevasi hulu 132, elevasi hilir 126, bentuk setengah lingkaran. Spesifikasi bangunan bendungan telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai tambahan informasi, untuk pembangunan bendungan membutuhkan tanah timbunan sebanyak 1.588.532,64 meter kubik. Sebagai gambaran kami tampilkan gambar sketch plan profil dari Bendungan Manikin. Untuk lebih jelasnya kami tampilkan gambar dokumentasi pelaksanaan pekerjaan Bendungan Manikin. Terlihat foto aerial dari jalan akses masuk, proteksi lereng, pekerjaan bronjong, bangunan fasilitas dan lain-lain. Bendungan Manikin memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat Kupang. Manfaat pertama yaitu seperti kita ketahui bersama, daerah Kupang, NTT merupakan daerah yang kering sehingga bendungan ini manfaat utamanya sebagai irigasi premium yang dapat mengaliri sawah seluas 560 hektar dengan target dalam 1 tahun masyarakat dapat 3 kali panen, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga dapat mendukung program nasional swasembada pangan.
Kedua sebagai pengendali banjir dengan debit 169,45 meter kubik per detik, cakupan setara 54,02% kota dan Kabupaten Kupang. Ketiga sebagai air baku 700 liter per detik dapat digunakan untuk 403.200 orang atau setara 100.800 kakak. Keempat sebagai pembangkit listrik tenaga air, PLTA, dengan kapasitas 0,125 MW dapat digunakan untuk penerangan rumah tangga sekitar 300 rumah. Kelima dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata lokal sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah serta perekonomian warga sekitar. Daerah Kupang terkenal dengan daerah yang sering kekeringan. Dengan beroperasinya bendungan Manikin, masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi karena mampu menyediakan air baku 700 liter per detik untuk Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sistem distribusi irigasi yang terhubung dengan bendungan ini mulai menunjukkan hasil yang positif terhadap peningkatan hasil panen sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan 1. Dampak sosial dan lingkungan. Kawasan yang dibangun merupakan hutan lindung dengan luas 402 hektar dan relokasi penduduk 67 kakak serta 117 makam. 2. Perubahan ekosistem lokal menjadi isu yang harus terus dimitigasi. 3. Sedimentasi, pengendapan material di dasar bendungan yang dapat mengurangi kapasitas tampung. 4. Pemeliharaan infrastruktur, dibutuhkan perawatan berkala untuk menjaga efisiensi dan umur teknis bendungan. Kesimpulan, secara umum, Bendungan Manikin memenuhi peran strategisnya dalam sistem irigasi dan pengelolaan air di Kupang. Manfaat multiple yang ditawarkan menjadikannya salah satu aset penting dalam infrastruktur air nasional dalam mendukung program swasembada pangan nasional karena daerah berpotensi untuk dikembangkan menjadi lumbung pangan. Solusi dan rekomendasi. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah: 1. Peningkatan program sedimen management untuk menjaga kapasitas tampung. 2. Penguatan sistem monitoring kualitas air dan dampak lingkungan. 3. Pengembangan kawasan penyangga untuk mendukung fungsi ekowisata. 4. Pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pemanfaatan bendungan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Bendungan Karian dapat terus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Penyusunan video makalah ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan waktu. Untuk lebih detail terkait evaluasi dan perhitungan Bendungan Manikin kita masukkan dalam makalah dalam tugas yang sama. Sekian dari kami, ditutup dengan sebuah pantun, ke sungai memancing ikan bawal. Digoreng kering untuk sarapan. Mumpung masih di bulan Syawal. Salah dan hilaf mohon dimaafkan.